Baiklah, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang berjudul Pesta Demokrasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Ramadhani, dan yang kedua Siti Rahma Aliani, yang ketiga Widya Ayu Astuti, yang keempat Andi Ajeng Disira Erlir Mercy, yang kelima Suci Angreni, yang keenam Glaudio, yang ketujuh Nurul Harisa Nurjihanar, yang kedelapan Andi Batari Ervina, yang ke-9 Pretisia Mareta Goan, yang ke-10 Linda, yang ke-11 Andi Rahyana Tuzahra, dan yang ke-12 Andaria Sondegau. Saya akan membacakan materi pertama tentang definisi pesta demokrasi. Pesta demokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemilihan umum yang demokratis dan partisipatif dalam suatu negara. Ini adalah momen penting dalam sistem demokrasi di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu tujuan pesta demokrasi. Tujuan utama dari pesta demokrasi adalah menciptakan kesempatan yang adil bagi warga negara untuk memilih para pemimpin mereka. Ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan mengubah pemerintah sesuai dengan keinginan mayoritas. Selain itu, pesta demokrasi berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pesta demokrasi. Pesta demokrasi didasarkan pada beberapa prinsip penting sebagai berikut. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas. Kedua, prinsip kesetaraan politik, yang memastikan bahwa setiap suara memiliki bobot yang sama. Ketiga, prinsip kebebasan politik, yang melindungi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa hambatan atau penindasan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan proses pesta demokrasi. Yang pertama itu registrasi pemilih. Pemerintah melaksanakan proses pendaftaran pemilih untuk memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat telah terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk memberikan suara. Yang kedua, kampanye pemilihan. Calon-calon yang ingin mencalonkan diri untuk jabatan publik melakukan kampanye pemilihan untuk memperkenalkan diri mereka kepada pemilih. Ini bisa melibatkan pertemuan publik, debat, iklan, kampanye, atau kegiatan lainnya bertujuan untuk mempengaruhi opini pemilih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang ketiga, hari pemilihan. Pada hari pemilihan, pemilih terdaftar memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka. Tempat pemungutan suara dibuka di berbagai lokasi di seluruh negara, dan pemilih dapat memilih calon yang mereka anggap paling sesuai dengan keyakinan dan kepentingan mereka. Selanjutnya itu proses pesta demokrasi. Yang keempat, perhitungan suara. Setelah pemilihan selesai, suara pemilih dihitung. Ini melibatkan menghitung suara secara manual atau dengan bantuan teknologi, tergantung pada sistem pemilihan yang digunakan. Hasil pemilihan diumumkan dan dipublikasikan. Yang kelima yaitu penentuan pemenang. Calon dengan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan dinyatakan sebagai pemenang. Mereka kemudian dapat menduduki jabatan yang mereka kejar, seperti menjadi anggota parlemen atau kepala negara. Selanjutnya saya akan membacakan materi tantangan pesta demokrasi, di mana yang pertama partisipasi rendah. Salah satu tantangan utama adalah partisipasi pemilih yang rendah. Banyak pemilih potensial yang tidak mendaftar atau tidak mengambil bagian dalam pemilihan karena berbagai alasan, seperti kurangnya kesadaran politik, kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik, atau ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat. Kemudian yang kedua, manipulasi pemilihan. Manipulasi pemilihan dapat menjadi ancaman serius terhadap pesta demokrasi. Ini dapat meliputi penekanan terhadap kebebasan berpendapat, intimidasi pemilih, kecurangan pemilih, atau pengaruh yang tidak adil dari kekuatan ekonomi maupun politik tertentu. Kekurangan transparansi. Yang ketiga, tantangan
pesta demokrasi. Kekurangan transparansi, ketidaktransparan dalam pemilihan, baik dalam pemrosesan suara maupun pengelolaan dana kampanye, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan. Kurangnya transparansi dapat menciptakan kesan adanya kecurangan atau ketidakadilan dalam pemilihan. Selanjutnya yang keempat, pengaruh uang dalam politik. Kelebihan pengaruh uang dalam politik dapat menjadikan ancaman bagi peserta demokrasi. Kandidat yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang lebih besar dapat memiliki keunggulan yang tidak adil dalam kampanye mereka. Sementara kandidat yang lebih terbatas secara finansial mungkin kesulitan untuk bersaing secara efektif. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan informasi. Ketidakseimbangan akses terhadap informasi yang objektif dan faktual dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan yang rasional. Jika pemilih tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang benar dan lengkap tentang kandidat atau isu-isu yang relevan, maka proses pemilihan dapat terdistorsi. Yang keenam yaitu konflik politik. Konflik politik yang intens atau polarisasi dalam masyarakat dapat menghambat proses pesta demokrasi. Ketegangan politik yang tinggi, perpecahan sosial, atau kurangnya kesepahaman antar kelompok politik dapat mengganggu kerjasama dan dialog yang konstruktif serta menyulitkan tercapainya kesepakatan politik yang diperlukan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, kurangnya keterwakilan. Pesta demokrasi yang sehat harus mencerminkan keragaman dan pluralitas masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan dalam representasi gender, etnis, atau kelompok minoritas lainnya. Dalam proses pemilihan, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan politik. Materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kepentingan pesta demokrasi di Indonesia. Pesta demokrasi merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi politik dan ekspresi kehendak rakyat. Ini memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti pemilihan umum yang bebas, adil, dan rahasia. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.